Bab 79, Akulah Arahmu. Wakil Kepala Sekolah Ethan sangat terkejut ketika hasil ujian Mukiki terungkap. Itu karena dia telah melihat jawabannya selama ujian dan jawaban itu tidak akan menghasilkan hasil yang buruk. Selain itu, Mukiki pandai dalam mata pelajaran sains. Namun, hasil ujiannya saat ini menunjukkan bahwa dia cukup lemah dalam mata pelajaran tersebut. Apakah hasil itu milik Mukiki? Jelas itu bukan hasilnya. Jadi, dia mulai berpikir. Apakah ada yang menukar hasil ujian Mu Tangsue dan Mukiki saat pengambilan kertas ujian? Kemudian, wakil kepala sekolah, Lu Wenhua pergi ke rumah kecil itu. Su Zipei mengira Lu Wenhua datang untuk menemuinya. Dia ingin menolaknya. Namun, Lu Wenhua memberitahu Su Zipei sesuatu yang lain, aku sudah melihat kertas ujian Kiki. Hasilnya seharusnya tidak seperti itu. Su Zipei agak tersentuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengizinkannya masuk ke rumahnya. Mukiki tetap tenang meskipun dia marah pada Mu Tangsue. Kiki, kamu tidak boleh gugup sekarang ketika semuanya masih kacau. Aku sudah melihat kertas ujianmu saat ujian. Hasilmu seharusnya tidak seperti ini. Tapi, kita perlu mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Kita harus mencari tahu apa yang salah dan di mana letak kesalahannya. Lagi pula, 598 poin tidak seistimewa 724 poin. Tapi, kamu tetap akan diterima di Universitas Sengting. Tentunya, kamu tidak bisa masuk ke jurusan pilihan pertama yang kamu pilih sebelumnya. Tapi, ini sarannya. Universitas Sengting juga menawarkan ilmu forensik. Itu sama bagusnya dengan jurusan teknik. Mereka akan membuka penerimaan kedua setiap tahun karena pekerjaan itu agak istimewa. Selalu ada kekurangan tenaga manusia. Jadi, mereka selalu merekrut lebih banyak orang. Jika kamu cukup berani untuk memilih fakultas itu, menjadi dokter forensik adalah pekerjaan yang sangat bagus. Tapi, ini hanya saran saya. Kita tidak bisa membiarkan para penjahat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada saat yang sama, kita perlu mempersiapkan diri dan bekerja lebih keras untuk apa yang kita inginkan dalam hidup. Seperti yang kita tahu, orang-orang hebat akan selalu tetap kuat dan luar biasa dimanapun mereka berada. Tapi, para penjahat akan selalu dibenci oleh masyarakat. Mukiki mendengarkan usulan Lu Wenhua. Akhirnya, dia mendongak dan matanya dipenuhi air mata. Itu karena apa yang dikatakan Lu Wenhua benar. Terima kasih, wakil kepala sekolah Lu. Aku akan membantumu. Keadilan juga akan membantumu. Jangan khawatir, para penjahat harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Su Zipei berdiri di belakang mereka. Dia mendengarkan setiap kata Lu Wenhua. Dia merasa agak tersentuh. Bahkan, dia tahu bahwa pria yang berdiri di depannya tidak seperti bajingan sebelumnya. Dia adalah pria yang jujur dan baik. Dia hanya takut untuk mencoba lagi. Kemudian, Lu Wenhua meninggalkan rumah kecilnya dan memberi waktu kepada Mukiki untuk berpikir sendiri. Yang penting sekarang adalah mencari tahu apa sebenarnya yang telah dilakukan Mu Tangsue. Dia ingin mencari tahu di bagian mana dia menukar kertas ujian mereka. Dia juga perlu berpikir dengan benar tentang Fakultas Ilmu Forensik. Su Zipei sedih melihat Mukiki seperti itu. Dia kesulitan belajar dengan tekun selama setahun itu. Sekarang, hasilnya dengan mudah dicuri oleh Mu Tangsue. Mukiki tampaknya tumbuh dewasa dalam semalam. Dia tampaknya mampu menanggung kesulitan yang dihadapinya sekarang. Itu karena dia tahu betul bahwa bersedih dan putus asa tidak akan mengubah apapun. Tujuan terbesarnya saat ini adalah membuat Mu Tangsue membayar atas apa yang telah dilakukannya. Ada banyak rumor yang beredar di sekolah. Mukiki mungkin saja mendapat nilai jelek selama ujian. Namun, bagaimana mungkin Mu Tangsue bisa mendapat nilai bagus? Sungguh tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, kedua saudari itu saling membenci. Hasil ujian mereka berubah total. Oleh karena itu, semua orang mulai curiga dengan hasil ujian Mu Tangsue. Mu Tangsue tidak pernah menyangka bahwa Mukiki bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Juara ketiga di tingkat nasional. Juara pertama di Ethan. Dia tidak akan pernah bisa memperoleh hasil yang baik seperti itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia tidak tahan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Mu Tangsue menjadi cemas setelah dipuji oleh semua orang. Itu terlalu jelas. Dia tidak bisa membebaskan dirinya lagi setelah semua orang dari keluargamu memberikan penilaian mereka padanya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang memiliki bukti untuk mengklaim bahwa hasilnya adalah milik Mukiki. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya selama dia berpegang teguh pada klaimnya sendiri. Semuanya sudah dilakukan dan diselesaikan sekarang. Mukiki tidak bisa melakukan apapun tidak peduli seberapa keras dia menolak. Suer, kali ini hasil yang luar biasa. Kakek punya hadiah untukmu. Dia akan mentransfer 5% saham dari grupmu kepadamu. Cepat ucapkan terima kasih kepada kakekmu.
Mu Tangsue menerima telepon dari mamamu. Dia berterima kasih kepada kakeknya karena dia tahu betul apa artinya menerima hadiah seperti itu. Hasil itu memberinya segala macam keuntungan. Jadi, dia tidak akan pernah membiarkan Mu Qi merusaknya. Hasil itu miliknya. Itu miliknya. Saat itu sudah larut malam. Seng Xiao membawa Mu Qi ke rumah baru mereka. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Seng Xiao tahu betul apa yang telah dialaminya. Dia merasa sedih untuknya. Jadi, dia mengangkat Mu Qi dan pergi ke kamar tidur. Kemudian, dia membaringkannya di tempat tidur dan menekannya dengan lembut. Jing Yun telah menemukan siapa guru yang terlibat dalam pengumpulan kertas ujian. Tapi, sekarang sudah beres. Xiao Xiao, aku tidak akan bisa diterima di fakultas terbaik di Universitas Sengting dan aku tidak bisa menjadi juniormu. Mu Qi menangis terseduh-seduh setelah dia selesai mencurahkan isi hatinya. Kemudian, dia menyeka air matanya dengan keras kepala. Apakah kamu sangat ingin masuk ke fakultas itu? Apakah aku sudah menyuruhmu melakukannya? Tapi, itu target saya. Itu yang selama ini saya perjuangkan. Gadis bodoh, masa depanmu adalah aku. Mengapa kamu tidak bisa melihat masa depanmu dengan jelas saat aku di sini bersamamu? Seng Xiao mencium bibir Mu Qi setelah dia selesai berbicara. Lu Wenhua datang untuk menemuimu. Aku tahu dia tulus bersikap baik padamu. Kurasa dia cocok menjadi pamanmu. Saya tidak bisa merasa senang akan hal itu. Mu Tangsue tidak akan pernah diterima di Universitas Sengting. Tidak akan pernah. Seng Xiao berkata dengan tegas. Aku akan memastikan dia tidak akan pernah bisa masuk ke Universitas Sengting selama sisa hidupnya. Gadis kecil, biarkan mereka bahagia dan merasa puas terlebih dahulu. Biarkan mereka tertawa terbahak-bahak. Dengan begitu, dia akan tahu bagaimana rasanya jatuh dari surga ke neraka. Berani sekali dia menindas wanitaku. Aku akan memberitahunya bagaimana rasanya tidak bisa hidup atau mati. Seng Xiao mencium Mu Qi setelah itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghibur hatinya yang hancur. Sejak kapan putra mahkota menghibur seseorang? Dia melakukannya sekarang karena dia tahu betul betapa pentingnya Mu Qi baginya. Mu Qi percaya pada Seng Xiao. Dia mengalami insomnia selama beberapa hari terakhir. Namun, akhirnya dia bisa tidur nyenyak dalam pelukannya. Seng Xiao kemudian bangkit dan pergi menemui keluarga Lu. Dia berjanji untuk menyelidiki insiden dengan Lu Wenhua. Tuan Muda Seng, kita dapat menyelidiki insiden itu dari berbagai sudut pandang. Pertama, kita dapat mencari tahu guru yang mengumpulkan kertas ujian untuk melihat apakah dia menerima suap saat itu. Kedua, kita dapat memperoleh kertas ujian Mu Qi dan mencocokkan tulisan tangannya dengan tulisan tangan Mu Tangsue. Namun, itu bukanlah langkah yang mudah. Kertas ujian itu selalu dihancurkan setelah dikumpulkan dan dinilai. Saya hanya ingin mendapatkan bukti meskipun kita tidak dapat mengubah hasilnya sekarang. Saya ingin memberikan keadilan kepadanya dan membalas dendam pada Mu Tangsue. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan, kata Seng Xiao dengan tekad yang kuat. Aku ingin Mu Tangsue membayar atas apa yang telah dia lakukan.